kita katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bukan menari dan bersuka kaget-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu, dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Dengan kasih Kristus, saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bukan menari, bukan menari
bersyukur setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa bersuka di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kita mau angkat sekali lagi refnya. Ku kan menari dan bersuka nanti di akhir pujian. Saya serahkan Ibu Gembala untuk boleh memimpin kita dalam doa pembukaan. Ku kan menari. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu. Oh Yesus, ku bukan menari. Setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat sore hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas itu semuanya Bapa, tapi saat sore hari setiap kami memasuk dalam hadirat Tuhan, Kamu menyembah dan mengagungkan nama Engkau, Kamu meninggikan Engkau lewat pujian yang akan kami naikkan kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memandu kami dalam pujian, urapi hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan kepada firman-Mu, biar firman yang ditaburkan saat sore hari ini Tuhan boleh termeterai tertanam dalam setiap hati kami, dan kami mau meresponi firman itu dengan baik, dan kami yakin dan percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kepada firman-Mu, bahkan urapan yang sama dalam sidang jemaat-Mu yang hadir saat sore hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal tengah sampai akhirnya ke dalam tangan Engkau, dan kami yakin dan percaya Tuhan hadir dan Tuhan akan melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, berdoa buat umat-umat-Mu yang mungkin masih dalam persiapan dalam perjalanan, Tuhan hentar tibakan di tempat dengan selamat, supaya saat sore hari ini Bapak kami bersama-sama meninggikan dan mengagungkan nama Engkau. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, masih bersuka cita, amin. Kita bersemangat, kita tetap bersuka cita, karena kita tahu hari ini bahwasannya adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk itu, sore hari ini kita mau datang kepada hari ini. Dalam mengangkat pujian katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya, kita percaya kuasaan kasih setia Tuhan itu adalah kasih yang sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Untuk itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita masih mau bersuka cita memuji Tuhan. Kita angkat pujian kembali. Kita mau katakan, meskipun musuh depanku, bahwasanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasar di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Tuhan tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganmu. Dan kasih itu saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian meskipun musuh di depanku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah
persaksian, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang ingin bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan ya, sepanjang bulan ini mungkin, atau mungkin sepanjang minggu atau sepanjang hari ini ada banyak kebaikan Tuhan. Waktu dan tempat. Shalom. Haleluya. Terima kasih, suatu kehormatan untuk saya untuk berdiri di sini dengan satu tujuan menyaksikan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada saya. Kebaikan ini tak terpungkiri, terlalu banyak yang sudah berikan kepada saya. Saya pribadi sangat berterima kasih kepada Tuhan. Kebaikan kali ini adalah ketika saya melakukan pendaftaran di SMK 1 Randu Dongkal. Ketika tanggal 24 pendaftaran dibuka, di situ saya melihat bidang yang saya inginkan, yaitu di bidang komputer. Saya melihat nilai saya masih bisa masuk. Dan saya bahagia di situ, Tuhan. Kalau ini memang ini sudah rencanamu, saya percaya saya akan masuk dan saya akan selalu berjalan denganmu ya Tuhan. Di jam 12 siang saya mulai was-was karena nama saya sudah merosot ke nomor 45. Saya berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, jika ini memang sudah rencanamu, biarlah terjadi ya Tuhan. Terjadilah sesuai kehendak-Mu. Benar saja jam 3 nama saya menurun. Saya lebih senang di situ, lebih tenang. Namun di malam hari nama saya sudah menghilang. Dan saya sudah berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau ini belum rezeki saya tidak apa Tuhan. Karena saya masih punya cadangan di otomotif. Otomotif itu seperti menangani kendaraan. Saya bersyukur masih bisa masuk di nomor 5. Masih aman nama saya. Namun tak terduga pada tanggal 26 Juli nama saya masuk kembali ke dalam urutan komputer. Di situ saya berdoa, ya Tuhan, jika memang sudah rencanamu, tidak ada yang tidak mungkin ya Tuhan. Tidak ada yang tidak mustahil ya Tuhan. Saya berdoa, saya menangis ya Tuhan. Mengingat betapa besarnya Engkau ya Tuhan. Dan begitu banyak yang telah Engkau berikan kepada saya ya Tuhan. Dan saya sangat bahagia ketika tanggal 27, tepatnya pukul 5, di mana pendaftaran sudah ditutup, nama saya masih berada di dalamnya, di angka 50 dari 50 peserta yang masuk. Di ujung tanduk, Tuhan telah mengizinkan saya untuk masuk dalam jurusan itu. Saya sangat berterima kasih. Saya percaya melewati ini, rencana Tuhan pasti akan terjadi ke depannya. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Dan saya berjanji kepada diri saya sendiri untuk mengabdikan diri saya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kepada teman-teman saya, sahabat saya, Brandon, Perlin, dan saudara Angel yang selalu mendukung saya. Ketika saya dalam keterpurukan, mereka selalu ada mendengarkan cerita saya, mendukung saya dan memberikan motivasi kepada saya. Saya bersyukur memiliki teman seperti mereka. Mereka tak mengenal rasa capek untuk mendengarkan cerita saya. Mereka selalu ada untuk saya. Terima kasih juga kepada orang tua saya yang selalu mendoakan saya, mendukung saya untuk setiap hal yang saya ambil. Kiranya suatu hari nanti saya dapat membanggakan mereka dan membawa mereka terbang tinggi seperti Raja Wali. Biarlah nama Tuhan terus dimuliakan. Saya akan tetap mengabdi kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur memiliki keluarga dan teman-teman yang sangat baik ya Tuhan. Biarlah semua yang terjadi sesuai kehendak-Mu, rencana mulia akan terjadi. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kami juga mau memberikan pujian persembahan kepada Tuhan. Tata, Mas Wawan, Tony dan saya. Yang bisa kita nyanyi bareng-bareng ya. Minta tolong LCD-nya ditampilkan. Barangkali sudah dimasukkan, kalau belum tidak apa-apa.
bersamamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati. Om, tolong Om. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan setiap kesaksian. Ada yang ingin lagi, Bapak Ibu? Ada yang ingin saksi? Oh, tidak ada. Kita sudah mendengar kesaksian. Ya, ada banyak kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwasanya kita memiliki Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti pujian tadi, biarlah kita memiliki kerinduan untuk lebih dekat lagi mengenal Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sore hari ini persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita, seluruh kehidupan kita mau mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Biar setiap firman yang kita dengar itu boleh menjadi kekuatan baru bagi setiap kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian mengatakan, ku hidup karena percaya bahwasanya kita punya Tuhan besar yang sanggup menggenapi setiap janji dalam setiap kehidupan. Katakan, ku hidup karena ku percaya. Dan kasih itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa di sorga, ajar kami, iman kami bersepakat dengan firman-Mu. Ajar kami terus beriman sungguh dan mengamenkan setiap perkataan firman-Mu. Engkaulah yang tahu hati kami, apakah iman kami bersepakat dengan pikiran, ide, gagasan Tuhan atau tidak. Bekerja dan koreksilah hidup kami masing-masing sore hari ini Tuhan, melalui firman Tuhan. Ketika kami memuji Tuhan, bukan hanya kami sekedar memuji Tuhan, tapi ini kerinduan kami, supaya iman kami semua bersepakat dengan firman-Mu, bahwa hidup kami masing-masing dekat dengan Tuhan dan mengerti hati Tuhan. Kami pribadi sedang berurusan dengan Tuhan dan dengan firman-Mu. Maka ini hati hamba-Mu. Engkau yang tahu mengerti hati kami semua. Berfirmanlah Tuhan, ajar kami, dan kami mau mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Siapkan hati kami, urapi kami semua. Dan kami mau terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar satu prinsip kebenaran firman Tuhan yang juga dirindukan oleh setiap manusia yang hidup, adalah dia merindukan hidup di dalam sukacita. Tes 1, 2. Tes 1, 2, 3. Hidup di dalam sukacita. Baik, saudara, mari pertama kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, saudara. Mazmur pasal yang ke-16, saudara. Ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentunya tahu bahwa di dalam penulisan kitab Mazmur, rata-rata kitab ini ditulis oleh Daud. Nah, kita sudah belajar tentang kehidupan Daud dalam beberapa minggu yang lalu, bahwa dalam kepemimpinan dia sebagai seorang raja yang walaupun diurapi oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan melalui seorang nabi yang bernama Samuel, di dalam kepemimpinannya juga dia menghadapi pergumulan persoalan.
Nah, salah satunya saudara di dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8 sampai ke-9 ini. Yang berkata, pertama ayat yang ke-8 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ketika Daud menghadapi pergumulan persoalan dalam kehidupannya secara pribadi dan juga di dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja, yang pertama dia lakukan adalah dia senantiasa atau selalu memandang kepada Tuhan. Ini satu rahasia yang penting, yang utama dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketika dia menghadapi pergumulan persoalan, dia harus belajar senantiasa selalu memandang kepada Tuhan. Artinya Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah fokus yang benar. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita fokus kepada pergumulan, persoalan, masalah, sakit, penyakit yang Tuhan izinkan ada hadir dalam kehidupan kita. Tapi seringkali manusia berfokus pada hal-hal yang demikian. Dan seringkali kita memang jujur berargumentasi tentang itu karena keadaan kita sebagai manusia yang tinggal secara jasmani. Saya pribadi juga sedang membangun manusia rohani saya secara pribadi, begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian harus juga membangun manusia secara rohani. Manusia jasmani kita pelihara dengan baik, dengan sungguh, kita kasih makan 3 hari sekali. Kalau sakit kita berobat, kita kasih obat dan lain sebagainya. Kita menjaga semuanya begitu dengan luar biasa. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan kepada saya dan saudara, ketika saya dan saudara diperhadapkan seperti tadi saudara pujian terakhir. Walau badai menghadang, ada musuh di depan kita. Kita harus tetap berjalan, saudara. Kita tidak harus berhenti. Kita harus menghadapi badai itu, pergumulan itu, bersama dengan Tuhan. Kita tidak mungkin menghindari badai itu. Kalau saya dan saudara mungkin diizinkan Tuhan dalam keadaan tubuh yang sakit, maka kita pun harus menghadapinya, saudara. Kita pun harus menjalaninya, saudara. Tetapi pertanyaannya bagaimana cara kita menjalani semua itu, saudara? Daud mengajarkan kepada kita ketika dia menghadapi semua rintangan badai yang ada di depannya. Dia menghadapi semua itu dengan senantiasa memandang kepada Tuhan. Melihat kepada Tuhan. Kata senantiasa itu saudara berbicara tentang tindakan yang selalu, yang terus menerus ketika dia menghadapi badai, rintangan, sakit, penyakit, pergumulan, persoalan. Dia selalu memandang, melihat kepada Tuhan yang besar. Lalu Tuhan berbicara kepada diri saya dan bertanya, apakah saya ketika menghadapi pergumulan, persoalan semua itu selalu senantiasa memandang kepada Tuhan. Tuhan sedang mengoreksi hidup saya. Apakah saya selalu memandang Tuhan? Mengalihkan fokus semua kepada Dia Allah yang besar, saudara. Dia berbicara kepada saya. Nah mungkin sore hari ini Tuhan juga berbicara kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah dalam situasi kondisi yang terjadi dalam hidup saya dan saudara selalu memandang kepada Tuhan atau kepada keadaan, situasi, persoalan, pergumulan apapun yang terjadi dalam hidup kita? Tuhan sedang membangun manusia rohani kita untuk tidak melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita akan melihat fokus kepada Allah yang besar yang sedang bekerja untuk memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Firman-Nya berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ada sebuah keyakinan dari pemazmur bahwa dia melihat Tuhan sedang berdiri di sebelah kanan kita. Sebuah keyakinan yang luar biasa ketika dia yakin ada Tuhan di sebelah kanan kita.
Dan pemazmur berkata, aku tidak goyah. Ini satu prinsip yang harus saya dan saudara terus kembangkan dalam mindset cara berpikir saya dan saudara sebagai manusia jasmani. Saya tidak berkata dan menafikan alasan argumentasi secara manusiawi yang jujur kalau kita akui benar itu dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi mari mulai saya dan saudara berpikir, ada Tuhan yang besar. Kalau pemazmur berkata ketika menghadapi pergumulan persoalan secara pribadi dan di dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja, masalahnya begitu besar, dia tidak melihat pada persoalan masalah yang besar. Tapi dia berkata, aku senantiasa melihat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan yang besar. Nah, dia sedang memberikan sebuah pengajaran, pembelajaran penting dalam hidup saya dan saudara. Kalau saudara menghadapi sesuatu yang terjadi tiba-tiba, saudara, kadang kita juga shock, mungkin kaget, lalu menjadi takut dan khawatir. Saya mau katakan secara manusia jasmani, betul bisa terjadi. Tapi justru disitulah firman itu bekerja dan mengingatkan kita. Kalau ada pergumulan persoalan, mari kita ingat firman Tuhan ini, ada Tuhan di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Rintangan, badai, pergumulan persoalan harus dihadapi. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Yang pertama, selalu senantiasa memandang kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya begini, mengapa pemazmur mengajarkan saya dan saudara untuk senantiasa memandang kepada Tuhan, saudara? Karena berkat yang diterima, saudara akan diberikan kekuatan, saudara. Tadi pujian tadi berkata, iman saudara harus bersepakat dengan firman. Amin. Iman saya harus bersepakat dengan apa yang saya baca, ini firman Allah. Ketika saya bersepakat memandang kepada Tuhan, maka saya percaya saya tidak akan goyah. Karena firman yang bekerja atas hidup saya. Yang kedua, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saya akan menikmati sukacita Tuhan. Saya di dalam jiwa saya akan bersorak. Kenapa? Karena saya berfokus kepada Allah, saudara. Saya tidak fokus pada pergumulan persoalan. Saya tidak fokus kepada masalah sakit penyakit. Apa yang saya lakukan, tindakan saya kerjakan, tapi saya tidak berfokus pada itu. Itulah yang harus saya lakukan. Saya menjaga makan saya, misalnya saudara saya minum obat, itu yang saya lakukan, tapi saya tidak tergantung semua dari itu semua. Artinya saya percaya semua itu diizinkan Tuhan, dan di dalamnya juga Tuhan sedang mendisiplin hidup saya. Saya juga mengerti Tuhan sedang berkata, walaupun engkau menghadapi sesuatu yang mungkin ada dalam tubuhmu, tetapi dengar baik, aku tetap bersama dengan kamu. Harus dijalani, harus dinikmati, harus disyukuri, saudara. Maka konsep cara berpikir saya dan saudara nanti saudara menjalani hidup ini tetap bersukacita, tetap jiwa kita tidak tertekan dengan apapun yang terjadi karena fokusnya benar kepada Allah. Jadi kalau Tuhan izinkan apapun dalam hidup saya, dalam hidup saudara, saya berkata, Tuhan, terima kasih, Engkau mengajarkan aku untuk tetap menghadapi semua ini, bukan sendirian, tapi aku bersama dengan Engkau. Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau akan tetap memberikan kesabaran, Engkau tetap akan memberikan semangat terus. Kenapa? Karena memandang kepada Yesus.
Kalau saya pikirkan saudara, pergumulan dari Daud juga sangat berat, maka dia pernah berkata, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan?" Artinya saudara, Daud menghadapi pergumulan yang berat. Mengapa dia bertanya kepada dirinya, jiwanya, mengapa tertekan? Lalu di dalam ayat ini dia berkata, saudara, mengajarkan kepada kita, mengapa jiwa saya dan saudara mungkin ada yang tertekan saat sore hari ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat jiwamu tertekan, seperti Raja Daud berkata. Tapi sore hari ini Daud mengajarkan melalui tulisannya, pemazmur mengajarkan melalui tulisannya, mungkin salah satunya dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian, tidak senantiasa, tidak selalu memandang kepada Tuhan. Maka kita baru sadar, iya Tuhan, saya kadang datang kepadamu kalau aku perlu saja, kalau aku butuh baru aku datang. Tapi sebetulnya aku tidak senantiasa, tidak selalu memandang kepadamu. Nah, saya yang tahu, saudara yang tahu. Orang-orang yang memandang kepada Tuhan dan selalu memandang kepada Dia adalah orang-orang yang senantiasa diperkuat hatinya, pikirannya, bahkan imannya untuk tetap percaya dan tidak goyah. Berkat yang kedua, saya membaca ayat yang ke-9, saya menikmati sungguh dalam firman Tuhan ini adalah Dia membuat hatiku bersuka cita. Walaupun masih ada pergumulan persoalan, Dia buat jiwa kita bersorak-sorai. Dia buat kita selalu mampu tetap memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, dan menikmati Tuhan dalam setiap keadaan. Bahkan berkat yang terakhir, tubuhku akan diam dengan tentram. Tetap tenang, saudara. Apapun yang terjadi, kita ingat firman, oh sudah tertulis dalam firman, oh sudah begini, tahu saudara. Tetap tenang. Tetap tentram. Hati saudara itu penting dalam kehidupan manusia. Kalau hati kita tenang, ada firman Tuhan berkata, maka baiklah seluruh tubuh. Kalau hati kita sukacita, baiklah seluruh tubuh saudara. Karena tenang, karena bersukacita. Maka kan ayat yang sudah terkenal sekali lah, saudara sudah tahu, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu saudara sudah hafal ayat itu. Maka saudara, artinya ketika kita bersuka cita, jiwa kita bersuka cita, maka itu obat yang paling manjur dalam kehidupan manusia. Kalau firman Tuhan berkata demikian, saya percaya itu bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya firman Tuhan itu, yang dia memandang kepada Tuhan senantiasa, maka dia diperkuat hati pikirannya, imannya untuk terus bersepakat dengan Tuhan, maka dia akan kuat, maka dia tetap bisa bersuka cita, dia bisa bersorak-sorak jiwanya, maka tubuhnya juga menjadi baik. Itu Alkitab katakan. Waktu saya membaca dan merenungkan ayat ini saudara, maka inilah yang harus kita sepakati bersama sore hari ini. Dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita bersepakat iman kita seperti pujian yang kita nyanyikan barusan, bahwa kita harus bersepakat dengan firman Tuhan. Kalaupun saat ini saya masih menghadapi pergumulan persoalan, saya akan memandang kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan,
pergumulan persoalan kepada Tuhan. Dia yang akan menguatkan, Dia yang akan menolong, memberikan jalan keluar, membuka jalan. Kalaupun Tuhan izinkan pergumulan persoalan membuat saya dan saudara untuk semakin hari semakin kuat, untuk semakin hari semakin sabar menghadapi pergumulan persoalan dalam hidup ini. Saya memikirkan tujuan-tujuan Tuhan. Ketika mengizinkan sesuatu terjadi, saya memikirkan respon-respon seperti yang Tuhan ajarkan melalui kehidupan Yesus di dalam pelayanannya sampai dia mati ke kayu salib. Ketika kita memikirkan hal-hal yang demikian, maka firman itu menguatkan hati saya dan saudara untuk tetap percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada kepada setiap orang yang senantiasa memandang kepada Tuhan. Maka ketika kita memandang kepada Tuhan, maka Tuhan pun memandang kepada kita. Dia tahu apa yang saya dan saudara rasakan. Dia mengerti apa yang saya alami dan saudara alami. Bahkan dia peduli, satu saat dia akan buka jalan menolong saya dan saudara. Sukacita Tuhan itu ada ketika orang-orang percaya selalu memandang kepada Tuhan. Yang kedua, sukacita Tuhan itu ada kepada orang-orang, tadi disinggung juga melalui pujian, menurut perintahnya dan tinggal dalam kasih Tuhan. Mari kita lihat Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10 dan ke-11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Perhatikan ini saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Lalu Tuhan ngingatin ke saya, saudara. Prinsip yang kedua, apakah kita mau tinggal di dalam kebenarannya? Kalau kita tinggal di dalam kebenarannya, maka kasih Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Jadi kalau bicara kasih Tuhan bukan hanya bicara kepada Tuhan yang mengasihi kita lalu mati menebus dosa saya dan saudara. Kalau berbicara kasih Tuhan, Tuhan yang mengasihi kita, Dia merindukan umat yang sudah dikasihinya melalui penebusan di kayu salib adalah umat yang juga mau tinggal di dalam kebenaran. Supaya kasihnya itu terus melimpah dalam kehidupan umat itu. Supaya kasih Allah terus melimpah di dalam hidup orang percaya itu. Maka orang percaya itu harus mau tinggal di dalam firman-Nya supaya menikmati kasih Allah. Lalu Dia memberikan sukacitanya kepada kita. Jadi saudara, saya semakin mengerti sekarang. Kalau saya merindukan sukacita dalam hidup saya, walaupun di tengah-tengah pergumulan, persoalan, masalah yang saya hadapi, saya harus tinggal di dalam kebenarannya, harus terus mengingat kebenarannya, yang memberikan kekuatan, yang memberikan ketenangan, bahkan sukacita Tuhan di dalam firman-Nya, Dia impartasikan dalam hidupku. Sukacita itu menjadi penuh, saudara. Tadi saya katakan, saudara, respon pertama manusia jasmani itu kalau menghadapi sesuatu itu kaget, ya, shock, ya kan, takut, khawatir.
Tapi kalau kita sudah belajar firman Tuhan, lalu mulai ada ketenangan, ada kedamaian, tetap ada sukacita. Yohanes, saudara tahu artinya adalah murid yang dikasih. Saudara kalau lihat gambar salah satu murid Yesus yang nempel terus kepada Tuhan Yesus adalah Yohanes. Orang yang sangat dekat. Maka seringkali disebut Rasul Kasih. Ya. Dia berkata mengajarkan. Dia dekat dengan Yesus. Maka orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tadi pertama saya berkata, orang yang selalu melihat kepada Tuhan. Walaupun betul di dunia ini ada banyak masalah. Tapi fokusnya tidak di dunia ini. Dia fokusnya kepada Tuhan. Tuhan, aku lagi banyak pergumulan persoalan. Aku ada masalah. Tapi aku belajar memandang kepadamu. Beri kekuatan, beri kesabaran. Tetap ada sukacita dalam hati. Tetap sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena sukacitaku menjadi penuh ketika aku bisa memandang Engkau dan melihat segala sesuatu diselesaikan dengan tangan ajaib. Sukacita tidak tergantung dari apa yang kita rasakan saat ini. Sukacita kita tergantung dari firman yang terus bekerja dalam hati pikiran kita, menguatkan saya dan saudara. Orang yang bersukacita, yang kedua adalah orang yang mau tinggal di dalam kebenarannya. Untuk tinggal di dalam kebenarannya, ada sekali banyak pergumulan persoalan yang membuat saya dan saudara mungkin akan ditarik untuk tidak tinggal di dalam kebenarannya. Salah satunya adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Iblis itu menarik orang-orang percaya untuk tidak menikmati kasih Tuhan yang melimpah, untuk tidak menikmati sukacita dalam hidupnya, adalah ditarik untuk jauh dari kebenaran. Saya sudah berbicara, ada dua respon orang percaya ketika menghadapi pergumulan persoalan. Satu, orang percaya yang waktu menghadapi pergumulan persoalan, dia tetap terus tinggal di dalam Tuhan, dekat sama Tuhan. Atau yang kedua, dia menjauhkan dari Tuhan. Itu saja saudara. Nah itu kan pilihan dan keputusan. Kalau menjadi orang Kristen yang dewasa dan matang di dalam Tuhan, maka keputusannya adalah dia tetap ikut Tuhan. Maka ada istilah itu viral kalau di gereja kita, ya. Karena yang mengatakan itu tokoh kita, ya, Bapak Pendeta Ahamande yang sudah dipanggil Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Mati pun di dalam Yesus. Tetap dekat sama Tuhan. Yang kedua, ada orang-orang Kristen ketika ada pergumulan persoalan, dia menjauh dari Tuhan. Itu pilihan, keputusan. Ada dua aja. Nah sekarang Daud mengajarkan, ketika engkau menghadapi pergumulan, persoalan, masalah, lihatlah senantiasa kepada Allah. Dia ada di sebelah kanan, maka Daud berkata, aku tidak pernah goyah. Maka kepada orang-orang yang demikian, ayat yang ke-9 berkata, dia dilimpahi sukacita Tuhan dan jiwanya bersorak-sorai. Dan tubuhnya saudara tetap tenang. Menghadapi apapun tenang. Menghadapi apapun tentram hati ini. Oh begitu. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku menghadapi ini. Beri ketenangan hatiku, beri ketenangan pikiranku, beri sukacita, biar sukacitamu penuh dalam hati dan pikiran. Itu pilihan dan keputusan. Saudara bisa memilih untuk tidak bersukacita
dengan memikirkan pergumulan persoalan terus-menerus atau mengalihkan fokusmu pada Tuhan. Itu pilihan ada di tangan saudara. Semua orang punya pilihan dan keputusan. Tapi pilihan keputusan itu, lihatlah, arahkan semua kepada Tuhan. Dia sedang mendidik saya dan saudara untuk menjadi umat yang terus memandang kepada Tuhan dalam situasi apapun. Menjadi umat yang mengerti kehendak Tuhan sekalipun sulit dalam manusia jasmani ini. Dan kadang kita menangis, saudara. Orang mungkin tidak tahu kita berdoa, kita menangis. Karena hati kita, batin kita mungkin tertekan luar biasa. Tapi ketika kita menangis di hadapan Tuhan, dan Tuhan melihat, lalu Tuhan menjamah di dalam hadiratnya, maka Tuhan angkat semua beban di dalam hati batin yang berat ini. Lalu Tuhan ganti sukacita dalam hidup kita. Saya tidak mengerti pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pun punya pergumulan persoalan. Tapi ketika saya membaca merenungkan ayat ini, semua kembali diarahkan kepada Kristus. Sama seperti pemazmur, kembali kepada Tuhan. Maka dia melihat keadaan pemazmur. Lalu dia berkata, aku ada di sebelah kananmu. Tenang, kamu tidak akan goyah. Orang-orang yang tidak akan goyah adalah orang yang cirinya, hatinya, pikirannya, imannya bersepakat dengan dia. Yang kedua, orang yang menerima sukacita adalah orang yang mau tinggal dalam kebenaran. Mari kita lihat, bicara tentang fokus, saudara. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Apapun yang kamu perbuat, ayat 23, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, perhatikan saudara ini. Segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Waktu saya membaca ini, merenungkan, saudara, merenungkan. Ini maksud ayat ini, dalam perikop itu. Kenapa diakhiri, perhatikan kalau saudara baca baik-baik. Diakhiri dengan kata, barang siapa berbuat salah, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Hubungannya apa, saudara? Ternyata ketika saya belajar, Rasul Paulus ketika dia melayani Tuhan, saudara, dia menghadapi banyak sekali pergumulan persoalan. Ada salah satunya jemaat-jemaat yang diajar, dia tidak mau berubah, saudara. Nanti saudara baca ya kitab tulisan-tulisan Paulus itu. Kadang dia marah dengan jemaat-jemaat Tuhan. Tulis surat yang keras, saudara. Tapi enggak berani berhadapan muka, saudara. Nah, dia menghadapi hal yang demikian. Lalu dianjurkanlah. Apa yang kamu perbuat, perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dia ternyata mengalami banyak pergumulan ketika dia menjadi seorang rasul yang memberitakan firman. Nanti kalau saudara saya kupas tentang Paulus bagaimana. Dia bukan terus juga diam, dia kadang marah, dia keras bicara, saudara.
Tapi Tuhan ingatkan melalui Kolose, apa yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saudara, diarahkan fokus seperti pemazmur tadi, senantiasa memandang kepada Tuhan, saudara. Kemarin waktu saya mengajar, ada sebuah diskusi, saudara, yang menarik. Rasul Paulus setelah tua, banyak orang-orang ya kan, lari pandangan mendengarnya pengajaran kepada orang-orang muda yang fresh khotbahnya, istilahnya gitu, saudara. Maka dia lari ke, ada yang golongan Paulus, ada ke Sapa Kefas, lalu ke Apolos. Nah, Apolos itu seorang pengkhotbah luar biasa, seorang muda yang hebat. Lalu dalam konteks sekarang, saudara, dengar orang yang hebat, senang, saudara. Kan begitu, saudara. Itu tertulis loh, saudara. Nah, Paulus udah semakin tua, saudara. Lalu saudara lihat di Kisah Rasul, dia menyampaikan firman, itu panjang, terlalu lama. Maka Etikus ngantuk, jatuh, saudara. Tapi memang Etikus yang kurang ajar, dia dengar firman Tuhan duduk di pintu kan, saudara. Maka saudara, Paulus di samping ngajarnya lama, saudara, ngantuk, jatuh, mati, saudara. Ada kan ditulis, saudara. Jadi lihatlah, faktor manusia itu tidak bisa dipungkiri. Saya belajar. Saya mungkin ini masih muda ya, masih kuat suaranya. Besok kalau saya berumur mungkin saya, saudara-saudara, mari kita, bisa kan, saudara? Karena sudah umur. Sekarang mungkin masih kenceng. Tapi nanti kan sudah umur, mungkin saya kayak orang-orang tua. Ya. Mari kita buka, ngantuk. Yang dengar pada ngantuk, saudara. Ya. Bisa juga, saudara. Itu ditulis dalam Alkitab. Dia panjang, saudara. Maka ada seorang tokoh muda keluar, Apolos. Fresh ini, ya khotbahnya hebat, luar biasa. Orang senang dengar, saudara. Nah, itu yang terjadi, saudara. Jadi saudara, kita bisa melihat, saudara, bahwa hidup itu memang demikian, saudara. Pasti. Rasul Paulus mulai banyak orang mendengarkan Apolos. Tapi Paulus marah enggak, saudara? Coba pelajarin baik-baik. Enggak, saudara. Oh iya, mungkin itu generasi berikutnya senang sama Apolos. Dia ngajarin begini. Ya. Apapun yang terjadi, Tuhan itu yang memberikan pertumbuhan. Bukan manusia. Catat itu baik, saudara. Paulus enggak marah, saudara. Dia tahu kondisinya semakin hari semakin tua. Lalu ada orang yang senang fresh. Oke. Tapi Paulus berkata, yang memberikan pertumbuhan itu Tuhan, bukan manusia. Paulus ingatkan itu. Jadi fokusnya itu sebetulnya kepada Tuhan. Pertanyaannya, orang yang mendengar yang fresh yang luar biasa. Pertanyaannya, imannya bertumbuh enggak? Waktu menghadapi pergumulan persoalan kuat enggak? Jadi saya semakin mengerti Bapak Ibu sekalian. Ya. Paulus mengajarkan itu, dia enggak marah, saudara. Yang memberikan pertumbuhan itu Tuhan, bukan manusia. Paulus menyadari akan dirinya, saudara. Dia dulu waktu muda hebat, luar biasa. Setelah bertambah usia, dia menyadari keadaannya semakin menurun, jasmaninya. Dia berkatakan dalam Korintus, tapi manusia rohnya harus diperbaharui sehari kepada sehari, saudara. Tapi saya baca pengajaran Paulus, dia berkata, semua yang memberikan pertumbuhan itu Tuhan. Bukan pada kamu si A, si B, si C. Bukan. Tapi dia yang memberikan pertumbuhan.
salut dengan kehidupan Rasul Paulus. Dia menghadapi semua itu. Dan di dalam ayat ini dia berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu, perhatikan dia saudara, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi kalau konteksnya dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, ya Tuhan, kamu itu adalah Tuhan. Aku hamba, apa yang kamu perintahkan, aku jalani. Dengan aku terus melihat kepada perintah Tuhan. Nah, ayat yang ke-25. Jangan berfokus kepada orang. Orang bisa buat kesalahan, kekeliruan. Saya belajar itu, saudara. Wah, dia marah. Di jemaat Korintus, keras bicara surat-suratnya, macam-macam. Dalam Kolose ini, dia berkata, barang siapa berbuat kesalahan, ia menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Orang itu yang akan menanggung kesalahannya. Tadinya Rasul Paulus bicara keras, marah saudara, ngajar luar biasa. Mulai dia mengerti saudara, pada prosesnya. Diingatkan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, fokus saya dan saudara dibawa kepada Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dia sedang berkata, kamu adalah hamba, aku adalah Tuhan. Lakukanlah bagianmu seperti melakukan untukku, bukan untuk manusia. Kerjakan saja, maka aku sebagai Tuhan yang akan memberikan upah kepadamu sebagai hamba. Kita semakin mengerti, konsep pemikiran kita dalam beriman semakin mengerti. Memang semua dia adalah Tuhan. Tadi pujian tadi disinggung, yang dinyanyikan bersama. Dia sebagai pribadi yang hanya dirindukan. Pribadi yang dirindukan. Melebihi harta kekayaan. Emas, perak, permata. Melebihi semua itu. Sudah nanti pada satu titik itu sudah mengerti bahwa benar. Yang dicari orang itu semua ketika ada pergumulan, satu, sukacita. Tetap tenang, tetap damai. Walaupun ada pergumulan, persoalan. Nanti saudara bisa tahu begitu berharganya yang namanya sukacita, damai sejahtera itu saudara. Ketika saudara ada dalam pergumulan persoalan, tapi saudara bisa tenang, bisa tentram, bisa tetap bersyukur. Wah, itu berkat luar biasa. Tidak ternilai saudara. Nah, tapi itu lewat proses. Kita belajar. Tuhan mau bawa saya dan saudara senantiasa memandang kepada Tuhan seperti pemazmur. Ya. Tidak ada orang yang tidak menghadapi pergumulan persoalan, nggak ada saudara. Tapi Tuhan berkata, ayo, aku Tuhanmu, kamu hamba, lihat kepadaku. Aku akan memberkati engkau dengan ketokohan, kekuatan, keteguhan hati di dalam hidupmu. Ketika menghadapi apapun, tubuh tetap tentram, tenang, damai, sukacita. Mari renungkan firman Tuhan ini saudara. Ya, ada banyak kesaksian orang-orang yang luar biasa, ya, diberkati Tuhan luar biasa, tapi dia menghadapi pergumulan, toh dia akhirnya tidak kuat, dia mengakhiri dirinya, dia bunuh diri. Nggak ada ketenangan, tapi saya dan saudara memiliki ketenangan dan kedamaian. Tuhan memberkati saudara. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku ingin menikmati. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti
tak sebanding Yesus kekasihku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusari mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, amin, haleluya, tak sebanding dengan, oh haleluya, haleluya. Katakan bersama, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati, haleluya, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Saudara, kalau saudara menyanyikan pujian ini, nikmati Tuhan, menikmati firman-Nya, saudara akan merasakan ketenangan, kedamaian ketika engkau menikmati firman Tuhan, karena engkau sedang bersepakat dengan Tuhan. Engkau sedang berkata, terima kasih Tuhan, aku nikmati firman-Mu, aku nikmati Engkau. Engkau adalah sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber kekuatan, sumber kemenangan bagi kita. Saya nggak ngerti pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti sudah punya pergumulan persoalan, saya pun demikian. Tapi ketika kita sama-sama menikmati Tuhan, kita akan merasakan ketenangan, kekuatan yang baru dari Tuhan. Angkat hati suaramu, serahkan hati pikiranmu kepada Dia. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Amin. Seperti rusari mata air jernih, haleluya, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, haleluya. Yesus kekasih, oh menikmati Tuhan, haleluya, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Amin. Kau berharga, haleluya, menikmati
amin. Dalam kekekalan, amin. Oh, kamu menikmati Tuhan, haleluya, menikmati Yesus di setiap waktu, haleluya, kau berharga. Oh, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus, haleluya, haleluya, kekekalan kamu, oh dalam kekekalan, haleluya, dalam kekekalan kamu, sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Dia, haleluya. Oh, haleluya. Ya rara besedek, ya rara. Oh, haleluya. Jamah setiap kami yang hadir, lawati kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Ya rara bara pasyataka, ya rara, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Berdoa kepada Tuhan, sembah Dia, berdoa secara pribadi. Engkau dicamal, dirawat Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu, kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan kau mulia, menikmati, menikmati Tuhan, menikmati Yesus, amin.
setia. Waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan, haleluya, dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan, kau mulia, haleluya, dalam kekekalan. Kamu mulia, haleluya, haleluya, haleluya. Saya akan berdoa bagi tangan yang terangkat kepada Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan, inilah umat-umat kesayangan Tuhan. Inilah umat yang menjadi perhatian Tuhan, yang mengangkat tangan mereka tanda menyerahkan hidup mereka sepenuhnya. Dengan mungkin ada pergumulan persoalan dalam hidup mereka, maka sore hari ini Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib. Pegang hidup mereka, urapi hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan memegang hidup mereka, memberikan kekuatan, kesabaran menghadapi pergumulan persoalan dalam hidup mereka. Dan sore hari ini mereka dicamah, dilawat oleh Tuhan. Yang menghadapi pergumulan diberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Yang menghadapi sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan, diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, menyempurnakan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teruslah pegang hidup mereka. Mereka terus percaya, beriman, mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melihat, mengarahkan pandangan kepada hidup mereka untuk tahu segala apa yang dirindukan, apa yang digumulkan. Tuhan menolong, membuka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah bekerja melalui firman Tuhan Roh Kudus, menguatkan, mengokohkan, meneguhkan, menimbulkan percaya yang sungguh. Kami tidak akan goyah karena kami memandang kepada Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sore hari ini kami sudah merasakan dan menikmati Tuhan secara pribadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang sebentar akan berkorban bagi Tuhan, yang membalikan milik Tuhan. Semua apa yang mereka kerjakan, lakukan, ini bukti mereka mengasihi Tuhan dengan apa yang mereka perbuat. Dan Tuhan yang memberkati senantiasa pekerjaan, aktivitas, keluarga, anak-anak semua dalam kebaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Biarlah senantiasa hidup kita hanya memandang kepada Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin ada banyak masalah, ada banyak persoalan dalam setiap kehidupan kita, kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Untuk itu, kita memberikan persembahan kita. Kita angkat puji mengatakan, dari utara ke selatan, terdengar pujian. Dari utara ke
sanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara terkasih yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati dan membalas sesuai dengan janji firman Tuhan. Pada sore hari ini, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau mendengar jadwal 1 minggu ke depan. Jadwal pelayanan hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, WL yaitu Saudari Titin E, LCD yaitu Karen, pemain musik keyboard Bapak Wawan. Minggu tanggal 7 Juli 2024, WL Ibu Gembala, dibantu singer Saudari Titin E, Bapak Agus S dan Ibu Susi. LCD Saudara Dika, pemain musik keyboard Bapak Wawan, pemain drum Saudara Pratama, bahkan pemain bass Bapak Tony. Lalu pengumuman selanjutnya, yang pertama setelah ibadah ada latihan wanita Maria. Yang kedua yaitu hari Minggu ada ibadah disertai perjamuan kudus, pelayan perjamuan kudus Bapak Bambang dan Bapak Paulus ES dan Bapak Bambang P. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tes. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu baik dalam hidup kita, Saudara. Kita terus berdoa juga. Ada beberapa jemaat-jemaat Tuhan yang memang Tuhan izinkan dalam keadaan sakit. Nanti kita terus doakan, Saudara. Selain jemaat-jemaat Tuhan ini juga menjalankan bagiannya harus berobat, ya Saudara, kita tetap berdoa, ya. Sebab mohon kemurahan Tuhan, Tuhan pasti menjamah dan menyembuhkan. Nah, Saudara, ada yang berulang tahun, kita doakan, Saudara, untuk Ibu Toyin ya, yang memang juga sudah lanjut usia. Saudara, kita doakan supaya Tuhan terus memberkati dengan kekuatan, kesehatan. Puji Tuhan.
Oh ya, yang sakit kita berdoa, buat jemaat-jemaat nanti kita doakan. So, ada beberapa yang kita akan doakan. So, mari sama-sama kita bangkit beri dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji besar ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaran, oh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sore hari ini Tuhan sudah memberkati kami melalui pujian dan penyembahan. Kami menikmati Tuhan dan bersukacita. Engkau terus mengingatkan kami untuk menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Untuk kami selalu menikmati Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami. Secara pribadi kepada Tuhan, kami menikmati Engkau ketika kami memuji menyembah Tuhan. Itulah kekuatan dan sukacita kami ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih kami juga sudah berjumpa dan menikmati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang percaya yang terus memandang kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kami dalam menghadapi pergumulan apapun. Ketika kami memandang kepada Tuhan, ada sumber kekuatan di mana Tuhan hadir menjagai kami dan berdiri di sebelah kanan kami, maka kami tidak akan goyah. Bahkan kami menikmati berkat sukacita dan jiwa kami pun bersorak-sorai karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kami boleh menikmati sukacita itu semakin hari semakin penuh ketika kami menyerahkan hidup kami dan terus memandang pada kekuatan Tuhan, dan sumber kekuatan yang sejati memberkati kami dengan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus meteraikan firman-Mu dengan pengurapan Roh Kudus dan menghidupkan di dalam hati dan pikiran kami. Kami terus hidup di dalam kekuatan firman Tuhan. Menghadapi apapun kami percaya seperti firman-Mu berkata, kami adalah umat lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada sore hari ini, yang melayani memimpin pujian, singer, pemain musik, yang memegang mixer LCD semua. Tuhan kiranya memberkati dengan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan, ditambah-tambahkan talenta karunia yang Tuhan makin hari makin tambahkan. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, memberkati pekerjaan mereka, aktivitas mereka, keluarga mereka, semua anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Begitupun umat-umat Tuhan yang hadir sore hari ini, Engkau yang mengerti pergumulan persoalan mereka. Kiranya Tuhan yang memegang hidup mereka, Tuhan yang memberkati dengan kekuatan yang luar biasa dalam hidup mereka. Kebaikan-kebaikan, anugerah, rahmat melimpah atas mereka di dalam nama Yesus. Segala keluarga diberkati oleh Tuhan, pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Segala apapun yang dikerjakan, yang dipegang setiap jemaat Tuhan yang dikerjakannya,
diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, hamba berdoa buat Ibu Doyin yang saat ini juga Tuhan, tambahkan usia 1 tahun Tuhan, kiranya Tuhan memegang hidupnya, limpahkan terus berkat kekuatan dan kesehatan. Tuhan jamah apabila ada kelemahan-kelemahan dalam tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjamah, menguatkan, menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang terus bekerja atas hidup Ibu Doyin, memberkati dengan ajaibnya. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, hamba berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, buat berdoa buat Ibu Kim Chu yang terus juga melaksanakan pengobatan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mulai mendatangkan kesembuhan. Tapi Tuhan akan bekerja lebih hari lebih luar biasa. Menyatakan kesembuhannya melalui pengobatan, obat-obat yang dipakai, yang diminum, semua hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Ini sebagai saran untuk mendatangkan kesembuhan, mendatangkan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjamah, yang memulihkan, dan yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus. Suami, anak-anak semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, cucu dalam pemeliharaan Tuhan, semua di dalam kebaikannya Tuhan. Hamba berdoa buat Ibu Suwani Setiawati, Tuhan juga Engkau memberkati. Tuhan, pengobatan yang dijalankan, Tuhan Kau yang menolong. Cuci darah yang dilaksanakan juga Tuhan campur tangan. Tuhan, apapun kami percaya pemilik hidup adalah Tuhan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya. Maka hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, menolong anak-anaknya, semua Tuhan berkati. Haleluya. Kami berdoa juga buat keluarga Bapak Nanti dan keluarga Bapak Nanyong yang saat ini juga dalam kesedihan, di mana mamahnya sudah dipanggil oleh Tuhan kembali kepada Bapa di sorga. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan penghiburan yang ajaib, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Biarlah kedua keluarga ini tetap mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan. Berkati keluarga ini, pekerjaan, aktivitas anak-anak mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya keluarga ini akan dipegang oleh tangan Tuhan, Bapa yang ajaib, yang memberkati hidup keluarga mereka. Sepeninggalan kedua orang tuanya, Engkau menjadi Bapa yang luar biasa bagi kedua keluarga ini. Dalam nama Yesus, curahkan segala anugerah kebaikan dalam kehidupan mereka. Dan Roh Kudus selalu ada dalam hidup mereka, memberikan kekuatan, penghiburan senantiasa. Anda juga berdoa buat Ibu Frans, yang saat ini kami percaya Engkau sudah menyembuhkan, tapi Engkau terus memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian kakinya terus Tuhan kuatkan dalam nama Yesus, dan bisa berjalan sempurna karena pertolongan dari Tuhan, karena kuasa Tuhan yang ajaib dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya sore hari ini Engkau yang bekerja luar biasa atas kami. Engkau yang menolong kami. Engkaulah Allah yang luar biasa. Tuhan, mungkin ada jemaat-jemaat yang tidak bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka ada dalam keadaan sakit. Atau jemaat-jemaat yang saat ini hadir dalam keadaan sakit. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya sore hari ini Tuhanlah yang bekerja. Tuhanlah yang akan menolong kami semua. Yang memberikan kekuatan kepada kami. Asal kami terus memandang kepada Tuhan. Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami terus juga berdoa bagi bangsa ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada berkat yang luar biasa bagi bangsa kami, damai, sejahtera, sukacita, dan kota kami pun Engkau akan liputi dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya sore hari ini kami sudah dilawat Tuhan, kami sudah dijamah oleh Tuhan. Mari kedangkan kedua tangan jemaat-jemaat kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat Tuhan Yesus, kekasih Tuhan, biarlah Engkau pulang dan percaya kepada otoritas firman Tuhan dan janji-janji firman Tuhan. Biarlah Engkau pulang membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita
dari Bapa di surga, kasih dan cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pengurapan Roh Kudus ada dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala pujian kami kembalikan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami memuji